Berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang itu memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa, sedangkan dia dalam keadaan marah. Muttafaqun alaih. Hadis di atas dipahami para ulama dalam konteks keputusan seorang hakim. Tentu ada alasan tersendiri kenapa hakim dilarang memutus perkara dalam kondisi marah. Hidup mati, untung rugi, dan salah benar di tangan hakim. Keadilan bisa lenyap kalau hakim semata-mata bertumpu pada perasaan, bukan pada peraturan. Walaupun begitu, sebenarnya siapapun juga bila dalam kondisi marah atau panik, maka akannya terselimuti emosi yang dapat mempengaruhi kapabilitas dan profesionalitas dalam mengambil keputusan. Hal itu pun bisa berdampak luas dan memiliki konsekuensi panjang. Karunia akal pikiran juga biasanya berdampak pada buramnya hati kita. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Awam jilid 6 halaman 199, marah dapat memperkeruh akal dan pemahaman. Ini artinya kondisi apa saja yang dapat memperkeruh akal dan pemahaman, maka pada saat itu seseorang tidak boleh memutuskan suatu perkara. Jika dia merasakan sakit, lapar, cemas, sedih, ataupun perasaan senang yang berlebihan, itu akan mempengaruhi pikiran. Atau pada suatu kondisi sedang enggan memberi keputusan, mengantuk dapat menyelimuti hati sebagaimana orang mabuk. Oleh karena itu, orang yang sedang mengantuk, orang yang hatinya sedang galau atau sedang sakit tidak boleh memutuskan suatu perkara karena hati dan pikirannya sedang tidak jelas. Orang yang sedang marah biasanya akan menyerutkan perasaannya, baik positif ataupun negatif, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi objektif. Pada waktu kemudian, kita akan menyesali keputusan yang kita ambil saat pikiran kita keruh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan bahwa Jarir bin Qudamah meminta pada Nabi sebuah wasiat yang singkat dan padat yang mengumpulkan berbagai perkara kebaikan agar dia dapat menghafalnya dan mengamalkannya. Maka Nabi pun berwasiat kepadanya agar tidak mudah marah. Semula permintaan itu berkali-kali, sedangkan Nabi tetap memberikan jawaban yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa marah adalah pokok berbagai kejahatan dan menahan diri darinya adalah pokok sangat. Ibadah puasa melatih kita untuk mengontrol amarah. Bahkan kita dianjurkan menjawab, saya sedang berpuasa.